Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Selamat pagi dan selamat salam sejahtera buat kita semua di dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah, kami dari Madrasah Aliyah Darul Ulum kali ini akan memberikan sekilas pandang tentang sejarah Madrasah Aliyah Darul Ulum. Di tahun 1987 ini para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama dan para peduli pendidikan ini sudah memikirkan dan memberikan apresiasi kepada masyarakat untuk mendirikan madrasah di tingkat SLTA yaitu Aliyah di wilayah Kudus Timur. Karena pada waktu itu di Kudus Timur belum banyak madrasah yang berdiri di tingkat SLTA ataupun Aliyah, maka para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Ngembal Rejo di bawah naungan ataupun yayasan pendidikan Islam Darul Ulum ini pada tahun 1987 mempunyai keinginan untuk mendirikan madrasah Aliyah. Begitu pula para masyayikh, para ulama juga mendukung sekali atas gagasan-gagasan yang perlu didukung untuk mewujudkan anak-anak yang berakhlakul karimah, berpengetahuan agama dan mempunyai keterampilan atau skill di dalam kehidupan dan peduli terhadap masyarakat lingkungan. Untuk itu akte yayasan dengan bernomorkan 13/K/1960, karena yayasan ini sudah cukup lama sekali, sudah tua sekali. Di tahun 60-an yayasan Darul Ulum ini sudah berdiri. Untuk itu Madrasah Aliyah Darul Ulum sudah berdiri beberapa tahun, kemudian dari yayasan memberikan atau menghibahkan untuk tanah seluas 210 meter ini dibuat untuk lahan gedung yang pada tahun 1989 pada waktu itu Kemenak ataupun Departemen Agama sudah memberikan piagam pada Madrasah Aliyah Darul Ulum yang sudah didirikan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Untuk itu kelanjutan dari Madrasah Aliyah Darul Ulum ini adalah harus mempunyai tenaga pendidik atau guru atau para masyayikh yang mengampu mapel-mapel yang memang sudah ditentukan dari Kemenak, yaitu kurikulum yang sudah diwajibkan dari Kemenak Pusat. Untuk itulah kami mempunyai 17 tenaga pendidik dan 1 tata usaha untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan KBM yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan dari Kemenak. Kemudian kita butuh karena butuh tentang sarana dan prasarana dalam memberikan pembelajaran. Itu kami baru menyediakan 5 rombel atau ruang belajar. Kemudian
ruang kepala, ruang OSIS, ruang UKS, dan mempunyai beberapa laboratorium untuk komputer perpus yang harus kita sediakan pada waktu itu, karena ini merupakan sebuah alat dukung yang memang untuk keberhasilan di dalam pembelajaran di madrasah kami. Untuk itu, dengan adanya beberapa sarpras yang sudah disediakan, yang sudah kami sediakan, maka para dewan guru atau para pendidik ini mempunyai beberapa metode pendekatan di dalam melaksanakan kegiatan KBM ini supaya bisa mencapai target di dalam tujuan pembelajaran itu. Maka dari seluruh guru ini mempunyai berbagai macam metode di dalam pembelajaran supaya anak-anak ini mempunyai mudah untuk menangkap di dalam mapel-mapel yang mereka akan kuasai. Kemudian untuk keterampilan anak, keterampilan anak ini di dalam kegiatan-kegiatan madrasah kami tidak luput dari adanya kegiatan ekstrakurikuler selain dari kokurikuler. Ini mempunyai beberapa kegiatan yang diantaranya adalah kepramukaan. Penting sekali, ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa patriotis, jiwa-jiwa yang kuat atau mental-mental yang kuat untuk menyiapkan dari anak-anak supaya mempunyai keterampilan khusus di dalam kehidupan mereka, supaya mentalnya kuat bila mana nanti sudah mengikuti alur di dalam kegiatan masyarakat, supaya tidak kaget, supaya tidak lengah, supaya kuat mentalnya. Ini penting sekali di dalam kegiatan-kegiatan pramuka ini. Selain itu latihan khusus, keterampilan khusus, skill untuk masing-masing anak ini juga kita perhatikan. Banyak sekali para alumni yang memang mempunyai berbagai macam keterampilan, maka dikembangkannya keterampilan yang mereka miliki supaya bisa berkembang, bisa dimiliki oleh anak-anak yang memang mempunyai potensi tersebut. Di samping tidak luput dari kegiatan-kegiatan keterampilan agama. Ya, di sini ketika kelas 12 ataupun 11 ya, adanya ujian-ujian ditambahkan tentang keterampilan beragama, yaitu contoh seperti mengkafani mayit ya. Ini keterampilan di dalam ilmu fikih atau mapel fikih, ini diberikan mengkafani ataupun pemulasaraan mayit. Ini juga penting sekali di dalam masyarakat karena jarang sekali ya, yang memikirkan bahwa wah itu tugasnya modin, tapi di sini kita berikan kegiatan-kegiatan untuk supaya anak ini mempunyai keterampilan khusus di dalam masalah-masalah pengetahuan agama dan keterampilan agama itu. Nah, ini juga hal-hal yang lain ya, yang kaitannya dengan setiap Senin kita berikan kegiatan latihan khitobah atau pidato, adanya istighosah ya, adanya kegiatan hari Senin ya. Itu beberapa poin yang setiap Senin kita bagi untuk kegiatan-kegiatan supaya anaknya mempunyai
keterampilan yang memang kita inginkan, yaitu hitobahan, kemudian upacara. Selain upacara hari besar Islam dan hari besar nasional, itu setiap 1 bulan sekali kita berikan upacara. Nah, untuk itulah ini merupakan menanamkan jiwa-jiwa nasionalis yang butuh sekali kita itu kita kembangkan kepada anak-anak, kita tanamkan kepada jiwa anak-anak yang memang sekolah di Madrasah Darul Ulum. Jiwa nasionalis yang sekarang sudah hampir dilupakan, ya, karena penting sekali untuk memperkuat ketahanan nasional. Berikut juga jiwa-jiwa yang kuat supaya mereka itu tetap mempertahankan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun yang trennya itu NKRI harga mati, memang kita pertahankan, kita tanamkan kepada para siswa, para santri kita, supaya mereka tetap mempunyai jiwa patriotisme. Untuk itu pendidikan yang memang kita tanamkan, selain untuk mendewasakan anak, juga anak sekarang perlu sekali kita perhatikan tentang, yaitu keterampilan pribadi, skill, keterampilan agama, mempunyai kepedulian yang luas terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, ya, bahkan bisa mempunyai kepedulian terhadap sesuatu yang bersifat nasional. Itu penting sekali bahwa anak-anak sekarang memang sudah mudah untuk mengetahui tentang dunia secara luas dengan adanya HP, Android, dunia itu di genggamannya. Oleh karena itu kita sebagai pendidik, ya, pengajar, kemudian yang penting kita adalah untuk memberikan arahan terhadap para santri, para murid, ya, para santri-santri yang harus kita perhatikan untuk lebih berkonten pada ilmu-ilmu, para pengembara ilmu itu tersebut. Oleh karena itu harapan dari kami semua, dari Dewan Guru, dari para masyayikh, para kiai ini, besar harapan bahwa anak-anak santri dan para anak didik ini supaya mempunyai pengetahuan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan ilmu tentang keterampilan pribadi ini mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, manfaat untuk lingkungannya, manfaat secara bernegara. Ini harapan dari kami semua, dari keluarga besar Madrasah Aliyah Darul Ulum ini, supaya lebih pada anfa'uhum linnas. Dengan harapan tersebut, maka kami berharap atau mohon doa supaya mudah-mudahan perjuangan para kiai, para ulama, para masyayikh ini benar-benar bisa kita rencanakan, bisa kita laksanakan, dan bisa kita mempunyai harapan, ya, apa-apa yang kita laksanakan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini mempunyai
bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat semuanya. Dan terima kasih atas perhatian kami keluarga besar Madrasah Darul Ulum mengucapkan mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan ataupun kekurangan apa yang kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.